Perkenalkan, nama saya Destari Puspapertiwi dan akan menjadi moderator untuk kegiatan hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membawakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Monjali, lihat pemandangan, pergi bersama. Selamat bergabung kembali di pelatihan hari kedua. Pada kegiatan hari ini, kita memiliki dua materi bahasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan implementasi kegiatan kurikulum Merdeka dengan teknologi LMS Ruang Kelas, dan hari ini fokusnya adalah untuk mata pelajaran Soshum, karena di hari sebelumnya kita sudah sempat membahas ya mengenai Saintek. Dan untuk sesi kedua, nanti kita akan ada sharing session bersama guru dari program sertifikasi digital bersama dengan Ruang Kelas. Nah, selama sesi ini berlangsung, saya berharap Bapak dan Ibu guru sekalian bisa berpartisipasi secara aktif, dan tentunya jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom question and answer. Atau juga ketika Bapak Ibu punya pertanyaan yang lebih spesifik, bisa juga menggunakan fitur Telegram kami di ruang guru, ruang untuk guru. Dan tentunya juga nanti bagi yang bertanya berkaitan dengan presensi, tenang saja Bapak Ibu, akan kami berikan di akhir sesi, dan jangan khawatir untuk para peserta yang bergabung baik di Zoom ataupun juga di YouTube, link presensi akan kami berikan, dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk mengisi link presensi dengan menggunakan email yang sama seperti hari pertama kemarin. Nah, untuk mendapatkan nantinya juga sertifikat dengan 32 JP, Bapak Ibu harus mengikuti rangkaian 3 hari pelatihan. Yang pertama, kemarin sudah kita bahas ya di hari 1 mengenai persiapan penerapan kurikulum Merdeka, dan juga hari ini kita akan lebih membahas mengenai implementasi kurikulum Merdeka dengan menggunakan teknologi LMS Ruang Kelas. Dan untuk besok, kita juga akan melanjutkan mengenai pengenalan platform Merdeka Mengajar, PMM, dan juga implementasi oleh guru gitu. Nah, juga jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga kuis yang tentunya wajib juga ya dikumpulkan, akan ditutup linknya di setiap pukul 23.59. Dan tentunya juga Bapak Ibu harus mengerjakan tugas yang pertama adalah menurunkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan juga capaian pembelajaran atau CP. Dan yang kedua adalah membagikan materi pembelajaran yang ada dari kegiatan yang berlangsung ini dari platform Merdeka Mengajar ke siswa melalui platform Ruang Kelas, seperti itu. Dan juga deadline pengumpulan tugasnya dari tanggal 23 Juni hingga 29 Juni 2022. Kita juga ya, mohon Bapak Ibu juga untuk bersikap tegap dan juga bisa mendengarkan dari rumah masing-masing.
Nah, untuk juga membagikan keseruan kegiatan hari ini, saya juga mohon partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa membagikan mungkin keseruan ataupun juga cerita-cerita yang Bapak Ibu dapatkan di Instagram Story ataupun juga WhatsApp Story maupun juga post Facebook. Dan jangan lupa untuk tag maupun juga mention di Instagram kami @ruanguntokguru dan juga gunakan hashtag pelatihan kurikulum merdeka RUG. Nah, kita juga kemudian nantinya di sesi pertama ini akan ada studi kasus yang akan dibawakan oleh pemateri kita, Mas Ari Yosi Kurniawan. Dan beliau nanti juga akan lebih spesifik lagi ya, menjelaskan mengenai bagaimana penerapan untuk rumpun sosum. Selamat siang, Mas Ari Yosi. Halo, selamat siang, Mbak Desta. Oke, sehat ya, Mas? Alhamdulillah, luar biasa, Mbak, sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu udah siap nih Mas untuk present materi kegiatan di siang hari ini? Insya Allah siap. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Desta. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Ibu Bapak, saya Ari Yosi, biasa dipanggil Yosi, begitu saja, yang hari ini bertugas untuk memberikan materi. Nah, untuk materinya sendiri, saya izin share layar dulu ya, Ibu dan Bapak sekalian. Implementasi kurikulum merdeka dengan teknologi LMS ruang kelas untuk mata pelajaran rumpun sosum. Sebelum kita masuk, Ibu dan Bapak, harapan saya untuk hari ini, kita kosongkan gelas kita terlebih dahulu ya. Banyak sekali hal yang terjadi baik di sekolah di Indonesia, tentunya ada pandemi, lalu ada juga yang namanya revolusi industri 4.0, ada juga 5 kelompok tantangan yang dihadapi oleh Ibu Bapak Guru sekalian di abad 21. Kita saat ini berfokus, kita batasi terlebih dahulu di implementasi kurikulum merdeka ini seperti apa sih, begitu. Dan saya yakin Ibu dan Bapak juga masih banyak yang masih bertanya-tanya ya, sudah tahu, sudah mencoba membuat, tapi masih bingung. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan pada hari ini, Ibu dan Bapak bisa sedikit tercerahkan begitu. Baik, saya masuk langsung ya Ibu dan Bapak sekalian. Nah, yang tampil di layar Ibu Bapak sekalian ini adalah IKM. Lebih lebih familiar itu biasanya disebut sebagai IKM 1, IKM 2, dan IKM 3. Pada hari pertama itu sudah dibahas oleh panelis Ibu Stin ya, Ibu dan Bapak sekalian, tentang IKM 1, 2, dan juga IKM 3. Nah, bedanya di mana? Bedanya sesuai yang ada di huruf-huruf atau kalimat kata-kata yang diketik tebal. IKM 1 ini masuk di Mandiri Belajar, IKM 2 masuk di Mandiri Berubah, dan IKM 3 masuk di Mandiri Berbagi. Lalu mana sih yang lebih baik? Nah, ini sebetulnya saya ingin mendapat respon ya dari Ibu Bapak sekalian. Sekolah Ibu dan Bapak sekalian ini masuk di IKM 1, IKM 2, atau IKM 3. Nah, ini saya tunggu komennya ya Ibu Bapak sekalian. Yang di Zoom, ini saya juga memantau Zoom ya, di kolom komentarnya silahkan diketik saja IKM 1, 2, atau 3. Demikian juga yang ada di YouTube, silahkan di komen di kolom chat, kira-kira sekolahnya ini IKM 1, IKM 2, atau IKM 3. Silahkan Ibu dan Bapak direspon saja sambil saya tunggu ya. Untuk yang Ibu Bapak yang ada di YouTube, mungkin sedikit terdelay nih, atau ada sedikit selisih waktu sekitar 20 detik gitu. Saya mendapat nih masukan dari Bapak Ibu Safrianti IKM 1, terus ada juga Bapak Sri Budi IKM 2, lalu ada juga Ibu Rani ini yang belum, ada juga yang masih mempertimbangkan ratusan dan ribuan, lebih banyaknya IKM 1 dan IKM 2. Ya, ternyata seperti yang saya perkirakan, bahkan yang di YouTube juga ini banyak sekali ya
yang IKM 1 dan juga IKM 2. Lalu berarti bagaimana? Apakah yang IKM 1 ini, IKM 2 ini dalam tanda kutip ya, Ibu Bapak, kastanya itu kurang dibanding yang IKM 3? Baik, sebetulnya Ibu Bapak, kementerian itu sengaja membuat 3 opsi supaya bisa memfasilitasi semua sekolah begitu. Semua yang pasti sekolah kan berbeda-beda. Tujuannya yaitu sama ya, Ibu dan Bapak sekalian. Apapun IKM-nya tidak ada yang salah karena kita mencari yang paling efisien. Ya tentunya jika ini mohon maaf jika sekolahnya itu benar-benar betul-betul berada di daerah yang sangat di pinggir begitu, jangankan untuk internet, sinyal seluler saja mungkin tidak ada, ya siswanya jangan diberikan materi video online, nanti takutnya tidak akan bisa dicapai oleh siswa. Begitu kurang lebihnya demikian ya Ibu dan Bapak. IKM yang mana saja itu tidak menjadi masalah karena kita mencari yang paling efisien untuk kita, yang paling efektif dan yang paling pantas nih yang kita pakai yang mana. Begitu ya Ibu Bapak ya, kita sepakati bersama. Sekarang kita lanjut nih Ibu Bapak. Sebelum kita masuk ke implementasi, tentu yang namanya CP di awal-awal dulu ketika saya ngobrol sama teman-teman guru begitu, CP setahu saya itu kotak person, ternyata CP adalah capaian pembelajaran. Nah, untuk di sini Ibu dan Bapak boleh di screenshot, tapi mohon sekali jika Ibu dan Bapak ingin menganalisa capaian pembelajaran tidak harus sama. Jadi boleh dimodifikasi. Kalau saya menyebutnya itu ATM Ibu Bapak, diamati, ditiru dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, CP atau capaian pembelajaran tentunya kita tidak asal membuat ya Ibu Bapak ya. Ada keputusan Kepala BSKA Kemendikbudristek nomor 33 garing H garing KR garing 2022. Nah, sebelahnya CP ini ada kompetensi nih. Nah, kompetensi seperti di hari pertama sudah dijelaskan dengan detail oleh Kak Stefani. Proses kognitifnya ada mengingat, memahami, mengaplikasi. Kalau biasanya itu disebut dengan KKO atau kata kerja operasional. Ada kata-kata ini nih Ibu Bapak nih. Dan juga ini ada creative thinking, critical thinking, komunikatif dan juga kolaboratif. Biasanya disebut 4C. Begitu. Lalu konten, ruang lingkup dan materi yang akan diajarkan. Lalu ada 3P atau profil pemuda Pancasila. Ini saya rasa Ibu Bapak dari 6 profil pemuda Pancasila ini sudah di luar kepala ya Ibu Bapak sekalian ya. Lalu ada tujuan pembelajaran dan juga alokasi waktu. Yang di dalam tujuan pembelajaran ini nanti kita bedah. Lalu untuk apa kita menganalisa capaian pembelajaran Ibu dan Bapak sekalian? Yang namanya capaian pembelajaran itu diberikan ke siswa atau program yang harus dijalankan di dalam rumpun waktu 1 tahun. Jadi semua materi yang akan diberikan ke siswa yang akan dipelajari selama 1 tahun, bukan 1 hari atau 2 hari. Bahkan di fase SD, fase A, B, dan C, mungkin itu malah CP-nya buat 2 tahun pun juga bisa. Loh, kok bisa? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya, Ibu dan Bapak. Sekarang kita berfokus di sini terlebih dahulu. CP-nya ambilnya dari mana, Mas? Nah, ini saya ada gambar yang tentunya Ibu Bapak sudah sangat familiar ya dengan kertas ini begitu. Ini sudah lama sekali menjadi primadona di grup-grup WhatsApp, di grup Telegram, di forum-forum NGMP. Ini sangat sering diteruskan dan bahkan tulisannya itu diteruskan berkali-kali demikian. Dan kadang kita juga merasa deg-degan ketika kita melihat ini Ibu Bapak. Nih, ada 1822 halaman. Luar biasa ya Ibu Bapak ya. Saya tidak akan bertanya siapa yang sudah membaca sampai selesai, siapa yang belum. Intinya begini Ibu Bapak, ini adalah panduan kita
esensinya kurikulum Merdeka itu ada di sini. Jadi nanti yang belum selesai, mari kita belajar bareng-bareng, kita selesaikan, kita baca sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau SMA yang dibaca juga SMA. Begitu. Saya lanjut ya, Ibu Bapak sekalian. Iya, ini yang komen banyak sekali, Wah Mas. Ini kok bukunya ngeri kalau di print. Lumayan ya Ibu Bapak, mungkin habis 4 trim nih, masih sisa. Saya lanjut lagi. Di sini kita akan mencoba merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama ini adalah kompetensi. Seperti yang di awal tadi, Ibu Bapak, kompetensi ini kita menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang nanti akan saya bahas lagi lebih lanjut. Selanjutnya ada konten. Nah, kita harus tahu nih Ibu Bapak nih, memastikan juga bahwa tingkatan dan jenis materi sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa ya tentunya. Seperti tadi, jika siswanya itu masih terkendala dengan sarana prasarana, bahkan seluruh wilayah mungkin, itu juga kalau kita berikan tugas-tugas online terlalu banyak, ya tentunya nanti malah akan mempersulit adik-adik. Nah, ini konten dipastikan bahwa sudah sesuai tingkatan dan juga kebutuhan adik-adik kita. Saya lanjut lagi, yang terakhir adalah variasi Ibu Bapak. Variasinya bagaimana? Variasinya bisa menggunakan 4C tadi. 4C ya kreatif, critical thinking, lalu ada juga kolaboratif dan komunikasi. Nah, ini untuk merumuskan tujuan pembelajaran ada 3 langkah ini. Apakah ini ada yang menjawab saya ya Bu Bapak di kolom chat ya? Apakah boleh di screenshot Mas? Boleh sekali Bu Bapak, kalau ada yang mau di screenshot saja tidak apa-apa. Namun perlu kami infokan untuk materi ini nanti akan dibagikan di grup Telegram. Jadi tidak perlu berkecil hati jika tidak sempat mencatat atau Mas saya lupa screenshot, boleh balik lagi tidak. Dan Ibu Bapak jika ada yang ingin disampaikan, mohon di kolom chat Zoom terutama ya, diketik kirim ke everyone atau send ke everyone supaya Ibu dan Bapak guru yang lain juga bisa membaca, bukan hanya saya. Saya lanjut ya Ibu dan Bapak sekalian. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang tentunya sumbernya saya tidak berani mengambil asal dari mana-mana begitu Ibu Bapak ya. Sumbernya ada di sini Ibu Bapak. Ini adalah yang tadi, yang keputusan yang semua hal tentang kurikulum Merdeka ada di sini. Halamannya juga ada 182 halaman. Nah, di sini Ibu dan Bapak, saya mengambil contohnya geografi terlebih dahulu, mengambilnya dari sini CP-nya, lalu saya masukkan ke punya saya. Nah, ini adalah CP atau capaian pembelajaran dan sudah disesuaikan juga dengan KKO. Sudah tidak asing lagi ya dengan KKO mengidentifikasi, memahami, mampu membuat pertanyaan, lalu mengidentifikasi, mendeskripsi, lalu memanfaatkan, mampu intinya adalah kita selalu bersumber dari capaian pembelajaran. Itu kita tidak boleh keluar dari sana. Nah, sekarang saya lanjut lagi, Ibu Bapak. Ini adalah kurikulum Merdeka. Anggap saja ini sumbernya ya, Ibu Bapak ya. Lalu ada capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran ini harus kita teruskan atau kita turunkan, atau bahasa kerennya itu kita breakdown menjadi alur tujuan pembelajaran. Loh, kenapa harus diturunkan? Karena yang namanya capaian ini itu hanyalah di akhir tahun atau akhir pembelajaran siswa itu bisa memenuhi atau mencapai, namanya saja capaian pembelajaran. Dan alur ini adalah plan kita Ibu Bapak. Apakah harus sama? Tidak. Apakah satu sekolah harus sama semua? Tidak juga. Bahkan di dalam satu kelas yang sama, siswa A dan siswa B itu mungkin sedikit berbeda. Dan materi pengayaannya juga sedikit berbeda lagi. Nanti akan dibahas ketika kita breakdown lebih lanjut ya Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya kita akan, untuk hari ini Ibu dan Bapak, kita semua akan mencoba menjadi guru geografi kelas 10 karena modelnya yang ada sementara itu dulu nih. Lalu untuk yang fase A, fase B, fase C bagaimana? Intinya Ibu Bapak kurang lebihnya sama, caranya mirip-mirip,
nanti kita coba diskusi lebih lanjut ya. Sekarang kita masuk ke, nah ini adalah ATP atau alur tujuan pembelajaran. Tadi CP-nya sudah, atau cabang pembelajaran. Sekarang di sini ini adalah materi-materi Bapak yang akan dihabiskan selama fase E atau kelas 10 selama 1 tahun nih. Nah, saya dapatnya dari mana? Di sini terlihat ya Ibu Bapak ya, kita tidak asal comot begitu. Ini referensi yang saya ambil dari buku.kemendikbud.go.id. Yang di sana Ibu Bapak gratis juga mendownloadnya, ada yang versi guru dan juga ada untuk siswanya. Nah, kita kembali, ini materinya demikian ya Ibu Bapak ya, materinya demikian. Lalu di hari pertama kita semua sudah sepakat bahwa kegiatan belajar kurikulum Merdeka harus sama dengan buku paket kurikulum Merdeka dari pemerintah. Ketika dibawakan oleh Mbak Stefani, kita semua sependapat bahwa oh ini salah, tidak boleh. Boleh berbeda, boleh kita edit, boleh kita atur sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Contohnya demikian Ibu Bapak. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah materi-materi urutannya berdasarkan buku dari pemerintah. Buku yang mana sih Mas, kok dari tadi dibahas buku dari pemerintah. Saya tunjukkan bukunya Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak bisa masuk ke buku.kemendikbud.go.id. Caranya juga simpel saja, lalu bisa di-download. Nah, ini sudah dijelaskan di hari pertama oleh Ibu Sten. Saya izin kembali lagi ke materi saya hari ini. Materinya, nah, materi-materi yang akan diajarkan ternyata urutannya, oh ini kok nggak cocok ya menurut saya ya. Jadi memahami bencana saya taruh di urutan keempat deh. Lalu penelitian geografi, karena penelitian ini membutuhkan dasarnya dulu, jadi saya taruh di akhir. Itu pun juga tidak apa-apa. Atau mungkin ada yang dikurangin nih, fenomena atau penelitian geografi saya kurangin dulu deh, karena siswa saya ini ternyata setelah dipraktekkan belum bisa menurut saya di penelitian geografi. Atau mungkin mau ditambah materi lagi, itu pun juga tidak masalah Ibu Bapak. Baik, saya lanjut lagi. Ini ada pertanyaan yang menggelitik nih Ibu Bapak. Sebetulnya ini pertanyaan saya begitu. Ini pertanyaan saya ke salah satu rekan pengajar. Kalau memang dibebaskan ya, apakah boleh jika tidak ada materi yang diajarkan? Nah, Ibu Bapak, saya mohon untuk feedbacknya. Ini ada pertanyaan, silahkan di komen di kolom chat. Apakah boleh jika tidak ada nih materi yang diajarkan? Wah, ini langsung ramai ya di kolom chat. Langsung 100-an nih. Tidak boleh. Ada yang boleh juga. Ada yang boleh ini. Wah, ini kalau saya membaca kolom chat, baik di Zoom maupun di YouTube, ini larinya seperti ini ya Bu Bapak ya, separatur yang cepat sekali. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk responnya Ibu dan Bapak sekalian. Mayoritas setuju bahwa tidak boleh. Ada juga 1 dan 2 yang boleh. Baik, kalau boleh dan tidak harus ada alasannya Ibu Bapak ya. Alasannya kenapa tidak boleh kalau kita tidak ada materi yang diajarkan. Baik, kita kembali lagi ke keputusan Kepala BSK ya Ibu Bapak ya, yang 1822 halaman, dan di sini ada yang namanya CP, capaian pembelajaran. Pada akhir kelas 10, garis bawahnya di sini, peserta didik mampu ada 6 ini Ibu Bapak untuk CP-nya. Berarti di akhir kelas 10 nanti siswa sudah harus mencapai ini semua. Nah, lalu kalau tidak diajarkan apapun, apakah bisa? Nah, itu sebetulnya pertanyaan retorika ya, Ibu Bapak ya. Tidak perlu dijawab lebih lanjut lagi. Intinya, ya kita tetap harus menjalankan amanah yang diberikan kepada kita untuk memberikan pelayanan terbaik ke adik-adik. Baik, saya langsung nih Ibu Bapak nih. Berarti yang tadi sudah ya kita tutup bahwa
Yuk, tidak bisa dong, karena harus ada capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, ini adalah alur tujuan pembelajaran, sering juga disebut sebagai ATP, untuk pelajaran geografi kelas 10 fase E biasa disebutnya. Ada 5 sesuai dengan materi rekomendasi buku paket tadi ya, Ibu Bapak ya. Mas kok rekomendasi ya, karena bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, di sini sengaja ya Ibu dan Bapak untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 materi ini akan diberikan di semester 1. Sedangkan di semester 2 hanya ada 2 materi. Loh Mas, kok nggak berimbang? Baik, kenapa saya sengaja memberikan seperti ini? Ini contoh saja Ibu Bapak. Boleh kok kalau seandainya ini semuanya di semester 1, nanti semester 2 tinggal pengulangan saja. Atau semester 1 hanya pengetahuan dasar geografi, sisanya bebannya disumbangkan di semester 2, itu pun juga tidak masalah. Namun saya sengaja membuat ini karena biasanya untuk semester 2 itu saya lebih suka ke pengayaan dan review kembali. Mana-mana siswa saya yang ternyata masih perlu penguatan kembali nih, baik mana sih yang belum sesuai, mana sih yang masih belum paham. Nah, itu bisa kita bentuk seperti ini. Jadi semester 1-nya diperbanyak, semester 2-nya lebih sedikit. Karena mengingat di semester 2 ini ada yang namanya libur semester, ada yang namanya kenaikan kelas juga, ada yang namanya intinya demikian. Dan kita berfokus di nomor 5 dulu ya, Ibu Bapak ya. Yang nomor 5 dulu yaitu fenomena geosfer, hanya 1 materi dulu. Tidak, nanti itu Mas ini dibahas semua atau tidak? Sementara untuk hari ini kita akan membahas 1 materi dulu. Nanti akan kita breakdown lebih lengkap lagi. Nah, kita lanjut fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfernya ini kita akan mengambil waktu 4 bulan, membutuhkan waktu 4 bulan atau 16 minggu. Jadi 1 bulan, 4 bulan, 1 bulan. Totalnya ada 6 bulan, berarti 1 semester di semester 2. Masih ikut ya, tadi kan hanya 2 saja. Nah, karena pertimbangannya ini ya, Ibu semester 2 itu ada PTS, PAS, dan libur, anggaplah hilang waktu kita itu 1 bulan untuk pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, kita bedah lagi, sudah naik ya, untuk materi nomor 5, terus materinya fenomena geosfer. Ternyata di dalam geosfer itu, Ibu dan Bapak, ada 6 submateri. Ada litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, dan lain-lain, dan seterusnya. Dan ini dibagi 2, dan hanya di jam mengajar yang efektif, yaitu hanya 4 bulan. 2 bulan dan juga 2 bulan. Baik, lalu kita fokus lagi. Baik, kita fokus di pedosfer dulu deh. Begitu, kita fokus di pedosfer, akhirnya keluarlah angka demikian. Ini 2 bulan ya, Ibu Bapak tadi ya. Dari sini 2 bulan atau 8 minggu, sekarang di breakdown hanya yang 3 ini saja, akhirnya jadi 2 bulan saja. Baik, saya lanjut. Litosfernya 3 minggu, pedosfernya 2 minggu, atmosfernya 3 minggu, berarti 8 minggu, 2 bulan. Selanjutnya, pedosfernya fokus di per minggunya, per 1 kali pertemuan, itu 2 jam pelajaran, atau 90 menit. Jika SMP, berarti hanya 80 menit. Jika SD, berarti hanya 70 menit, kalau tidak salah. Karena untuk SMA 45 menit ya, Ibu Bapak ya. Untuk SMP 40 dan SD 35 menit. Baik, saya lanjut lagi. Kita fokus di tadi materi 5, fenomena geosfer, kita breakdown, berfokus di pedosfer dulu atau ilmu tanah. Akhirnya di pedosfer ini banyak sekali bab-bab yang harus dibagikan atau dipelajari bersama siswa. Karena tadi waktunya hanya 2 minggu atau 2 kali pertemuan masing-masing, 2 jam pelajaran ya, Ibu Bapak ya. Nih, yang saya bagi demikian. Apakah harus sama? Ini saya juga yakin
Di sini pasti ada Ibu dan Bapak yang mengajar biologi, geografi ya, tentunya kelas 10 begitu. Bentuknya demikian nih Ibu dan Bapak nih. Mas, saya boleh nyontoh enggak? Boleh, tapi jangan hanya dicontoh Ibu Bapak, karena saya yakin Ibu dan Bapak ini pengalamannya jauh lebih luar biasa dari saya. Pengalamannya kalau ditumpahkan ke sini tentunya juga akan lebih menarik lagi. Saya lanjut, sekarang kita berfokus di minggu pertamanya nih Ibu Bapak nih. Saya sudah menyiapkan beberapa model untuk pembelajaran. Hanya 1 kali pertemuan di 1 minggu dan 2 jam pelajaran. Ini sengaja saya berikan warna kuning Ibu Bapak, 90 menit tatap muka. Nah, lalu ada definisi tanah, lalu ada keterangannya juga demikian, plus dengan waktu-waktunya, breakdownnya. Lalu di sini ada 60 menit dan 120 menit. Lalu bagaimana? Bukannya waktunya hanya 90 menit. Baik, Ibu dan Bapak, kita kembali lagi sebentar ke belakang. Ini waktu yang ada untuk tatap muka kita. Nah, esensi dari pemulihan pembelajaran kurikulum Merdeka, kita akan manfaatkan teknologi supaya kita bisa lebih menjangkau siswa lebih efisien dan lebih efektif lagi. Caranya bagaimana? Nah, ini Ibu dan Bapak, kalau tatap mukanya hanya 90 menit, sisanya ini bisa di-online-kan. Mas, ya ampun Mas, ini siswa saya ada yang masih belum punya HP, atau sarana prasarananya kurang. Adik-adik kelas yang di kelas saya ini berasal dari keluarga yang prasejahtera dan lain sebagainya. Baik, itu adalah kendala Ibu dan Bapak. Tidak perlu khawatir karena kendala tersebut bukan hanya 1 atau 2 guru saja yang mengalami. Kita semua mengalami. Nah, untuk kendalanya hari ini kita coba simpan dulu. Kita gembok dulu. Karena jangan sampai jika ada kendala, kita terus berhenti, nggak bisa lebih lanjut lagi. Harapan kami dari Ruang Guru, PNM, maupun Kemendikbud, Ibu dan Bapak, teknologi ini satu hal yang tidak bisa ditinggal. Ini akan bergeraknya akan cepat sekali. Jadi kita akan berfokus di sini dahulu. Nanti kita bahas di pertanyaan atau Q&A ya. Perihal kalau sarana prasarana ini bagaimana, kendalanya apa saja. Saya akan berusaha untuk menjawab secara profesional dan juga pengalaman saya ketika di lapangan menemukan kendala demikian. Baik, saya lanjut Ibu dan Bapak. Selanjutnya ini ada yang model kedua. Mas, itu tadi kan kalau kelasnya normal tuh. Lah, saya itu sukanya memberikan dalam tanda kutip PR yang memicu. Memicu bagaimana ya Bu? Memicu supaya siswa ini sudah membaca dulu Mas. Sudah membaca dulu materi. Jadi sebelum bertemu 90 menit, 30 menitnya ini bisa diberikan tugas online. Tugas online atau menggunakan LMS juga bisa, begitu kan? Bisa juga disebut sebagai soal prasyarat, atau yang lebih familiar, itu kita cek ombak dulu nih, adik-adik kita. Coba deh, ini apakah sudah nanti mampu ya untuk definisi tanah dan sebagainya, karena ini kelas 10. Kita tidak tahu adik-adik ini berasal dari SMP mana, atau rumahnya seperti apa, atau dia berasal dari sosiografis yang seperti apa. Ketika kita memberikan materi prasyarat dulu, jadi kita akan tahu, oh ternyata siswa saya ini sudah mampu nih untuk lanjut. Oke, lalu tatap muka dan lanjut definisi tanah, komposisinya, dan lain sebagainya. Di bawahnya tetap, Mas ini berarti 90 menit tambah 60 menit tambah 120 tambah 30. Kembali lagi Ibu Bapak, yang kuning atau tatap mukanya itu hanya 90 menit. Nah, di sisi lain, ini merupakan implementasi dari blended learning yang sesungguhnya ya Ibu dan Bapak ya. Kalau blended learning itu masih dianggap pembelajaran jarak jauh, harus pakai Zoom kayak kita demikian, itu sudah bukan blended learning yang sekarang. Baik, blended learning yang sekarang itu adalah kita bertumbuh 2 tahun, kita ikhtiar. Untuk sekarang kita akan berusaha banget, kita sudah bertumbuh sedemikian rupa, teknologi yang sudah kita pelajari, kita padukan dengan tatap muka. Baik, saya lanjut, ini model yang kedua. Sekarang kita lanjut ke model yang ketiga nih, Ibu Bapak sekalian nih.
Nah, ini malah lebih ekstrim lagi. Ya, tatap muka, Mas, tadi oke, itu model yang kedua. Model guru yang ketiga, Mas, saya itu nggak akan lega jika siswa pulang ke rumah itu langsung pegang HP, main Mobile Legends dan lain sebagainya. Tidak boleh disebut merek ya, Ibu Bapak ya. Intinya saya ingin siswa saya ketika sampai rumah itu mengulang materi. Jadi mengulang materinya bisa diberikan di LMS, tentunya jauh lebih fleksibel. Siswa akan mengulang materi 60 menit, bisa kapan saja, bisa di mana saja, dan harapannya orang tua juga mendampingi nih Ibu Bapak nih. Ini 60 menit. Yang tadi ditambah 30, ini model ketiga ditambah 60 menit, 60 menit, 120 menit. Walaupun tatap mukanya hanya 90 menit. Nah, lalu ada model keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Artinya, Ibu dan Bapak untuk merancang alur tujuan pembelajaran ini bisa kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Selanjutnya, ini kita fokus di minggu, tadi yang pertama ya, sekarang kita masuk ke minggu yang kedua nih, Ibu Bapak nih. Alokasi waktunya, tatap mukanya hanya 90 menit. Nah, ini materi ajarnya yang tadi belum diselesaikan. Lalu, ternyata 90 menit ini itu tidak cukup untuk ada satu bab lagi nih yang masih belum diajarkan. Nah, ini bisa kita berikan secara online, Ibu Bapak. Yang 30 menit, itu asumsinya adalah membaca tugas dan mencari data. Jadi siswa bisa berjalan sendiri begitu. Yang 30 menit mengerjakan tugas laporan sederhana. Bisa sendiri, bisa berkelompok, bisa menggambar, nanti difoto, dikumpulkan, atau bisa juga menggunakan LMS. Nah, ini untuk model yang pertama. Model yang kedua dan ketiga bagaimana? Yaitu kembali lagi seperti yang minggu pertama tadi, Bapak, ini bisa kita modifikasi. Begitu, baik. Saya lanjut lagi, Ibu dan Bapak. Tentunya tidak asing ya dengan gambar buku nilai ini. Ketika saya SD pun itu juga saya dimintain tolong oleh guru olahraga saya untuk menambahkan di sini bawah. Jadi halaman belakangnya dipotong, lalu di sini ditempel lem begitu karena beliau sudah senior begitu saat itu. Mas, ini Mas, saya minta tolong dipaskan yang bagian yang baru yang dipotong itu ditempelkan di sini. Ya, jadi saking banyaknya nilai yang dirangkum oleh beliau, ternyata buku nilai yang sudah bisa kayak HP yang mahal-mahal itu Bapak ya, sudah bisa folded begitu. Ini ternyata kurang. Jadi akhirnya ditambahin lagi satu lembar di sebelahnya. Artinya apa? Apakah kita akan kembali ke cara lama atau kita bisa bertumbuh? Karena kita sudah bertumbuh ya kita tetap harus bertumbuh. Karena untuk hari ini karena saya berasal dari ruang guru juga, Ibu dan Bapak, sekarang saya ingin menunjukkan bahwa LMS ruang kelas ini bisa kok digunakan, bisa kok dimaksimalkan sebagai media dokumentasi proses kegiatan belajar mengajar. Baik, contohnya demikian, saya izin share layar ya, Ibu Bapak ya. Nah, ini adalah contoh dari kelas saya begitu, maaf, kelas. Nah, ini caranya simpel saja, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak bingung, bisa juga, baik ini mungkin terlalu cepat nih. Saya akan buka pelan-pelan dulu dari Google, diketik saja ruang kelas by ruang guru atau ruang kelasnya ruang guru. Lalu di sini di bawah Ibu Bapak dicari yang kelas.ruangguru.com. Ini saya mempraktekkan saja. Lalu saya masuk di ruang kelas. Karena saya sudah punya akun, saya tinggal masuk saja. Kalau belum punya akun ya tentunya membuat akun dulu. Lalu apakah gratis? Tentu ini gratis Ibu Bapak sekalian. Masuk sebagai guru. Nah, ini adalah contoh dalam tanda kutip sekolah online saya. Walaupun tidak harus video call, harus mulai dari sini, tidak. Yang ingin saya sampaikan, Ibu dan Bapak, itu adalah analisis nilai. Ini masih berhubungan dengan presentasi saya yang tadi. Di analisis nilai ini,
itu Ibu dan Bapak bisa melihat, Mas saya mau lihat nilai semua siswa dari semua penugasan yang pernah dilakukan oleh saya kepada siswa. Baik, ini saya ambil contoh, saya ambil data dari bulan Mei 2022 sampai hari ini. Kira-kira bagaimana nih bentuknya? Baik, lalu diklik lihat saja. Nah, di sini akan muncul Ibu Bapak analisa otomatis dari sistem ruang kelas ya. Ada 6 siswa di sini di kelas saya. Ketika saya scroll, oh ini belum dikumpulkan. Dan saya bisa langsung berkabar ke siswa, ayo nak silakan dikumpulkan ya, baik secara manual maupun secara langsung. Nah di sini pun juga baik portofolio, tugas membuat puisi. Kira-kira bagaimana ya? Ini saya ingin melihat miliknya atas nama contoh Munasir. Saya akan lihat untuk menilai soal esai itu tidak susah-susah banget Ibu Bapak. Ini contohnya adalah anak-anak silakan submit. Oh tidak kelihatan ya. Baik, saya akan perbesar dulu. Nah, untuk memberikan penilaian juga tidak susah sekali. Tinggal memberikan bobotnya saja. Oh ternyata gambarnya seperti apa sih? Nah ini siswa bisa mengupload gambar, video ataupun file apapun selama itu masih bisa dibuka. Saya akan buka, wah gambarnya seperti ini, begitu. Jadi karena sudah mengumpulkan dengan gambar, akhirnya saya berikan nilai sempurna 15 bobotnya saja. Ibu dan Bapak guru juga bisa memberikan catatan per tugas. Tapi jika ini opsional ya Ibu Bapak ya, kita akan coba lanjut terlebih dahulu, kita berikan nilai. Anggap saja nilainya ini tugasnya sedikit susah, tapi jawabannya sudah betul, tidak lengkap, saya berikan bobot 10 saja dari total 15. Untuk soal berikutnya, wah ini hanya mengurutkan nih, tapi sudah bagus sekali dan sudah betul, baik nilai sempurna lagi 25. Dan selanjutnya, wah ini ada gambarnya lagi nih, berarti mungkin PR-nya disuruh membuat gambar atau dan sebagainya. Oh ternyata gambarnya demikian, tidak sesuai atau gambarnya salah nih, tapi sudah berusaha, baik saya kasih upah nulis 3 saja. Lalu selanjutnya berikan penilaian. Kalau tadi per satu putar soal kita berikan feedback, yang di sini kita berikan catatan secara keseluruhan. Jadi atas nama Munazir sudah mengumpulkan dan nilainya menjadi 71 dari 100. Baik, lalu klik perbarui nilai. Semudah itu Ibu Bapak untuk memberikan nilai atau untuk mengoreksi ya. Ini ya Ibu dan Bapak, ini gratisnya saja sudah demikian. Yang gratisnya saja sudah sangat membantu ya, apalagi yang nanti yang berbayar. Nah ini yang gratis Ibu Bapak, ini juga bisa di-download dan nanti hasilnya juga akan menjadi Excel. Ibu dan Bapak tidak perlu lagi menggunakan buku nilai yang sangat itu ya, takutnya ketika nanti ketemu dengan guru yang lain, ngobrol begitu, jatuh, hujan kehujanan. Ini tidak perlu khawatir, datanya akan aman. Itu salah satu contoh saja, Ibu Bapak sekalian, untuk ruang kelas sebagai media dokumentasi atau portofolio atau apapun itu yang bisa kita simpan. Dan bukan hanya nilai, ada juga materi, ada juga daftar hadir yang tentunya bisa sangat membantu Ibu Bapak sekalian dalam implementasi kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Nah, untuk selanjutnya Ibu Bapak, ini ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator Kak Desta. Halo Kak Desta, apakah masih di tempat? Halo Mas Yosi. Halo Kak Desta, silakan Kak Desta. Iya, menarik sekali ya tadi penjelasan dari Mas Yosi berkaitan dengan bagaimana implementasi ya melalui mata pelajaran contohnya tadi Soshum. Nah, udah banyak banget nih sebenarnya pertanyaan ya yang diberikan untuk Mas Yosi. Mungkin pertanyaan pertama dulu nih ya Mas Yosi dari Anonim, sebenarnya apa perbedaan dari kurikulum Merdeka maupun juga kurikulum yang sebelumnya nih? Mungkin bisa langsung dijawab dulu. Oke, baik. Ini termasuk pertanyaan yang banyak juga keluar di hari pertama ketika saya melihat di Zoom maupun di YouTube begitu. Termasuk pertanyaan yang paling banyak keluar, apa sih bedanya? Ibu dan Bapak,
perbedaan itu tergantung kita melihatnya dari mana ya. Kalau kita lihat dari istilahnya dulu ada KIKD, sekarang ada CP, ada ATP dan sebagainya. Tentu sudah berbeda. Terus untuk kebebasannya bagaimana? Tentu berbeda juga. Tapi untuk menyederhanakan perbedaannya apa sih? Baik, begini Ibu dan Bapak. Kalau kurikulum sebelumnya, kalau saya boleh menganalogikan, itu sudah ada bahan-bahannya atau ingredientsnya sudah ada, berasnya sudah ada, lalu sayurnya sudah ada, buahnya sudah ada, semuanya sudah siap begitu. Lalu kita diajarkan ini caranya membuat nasi goreng demikian. Pertama masak minyak dulu dan seterusnya sampai nasi goreng itu hadir di depan meja. Itu kalau kurikulum sebelumnya. Namun tentu pastikan semua ada plus minusnya. Kalau kurikulum sebelumnya, wah siswa saya kan nggak doyan nasi goreng, siswa saya kan pedes nih nggak suka juga begitu. Boleh nggak ya nasinya digodok? Mungkin saat itu belum sefleksibel ini. Kalau sekarang analoginya itu ya sama, disiapkan bahan-bahannya, berasnya ada, bahkan ada mie mungkin tambahan begitu. Boleh nggak untuk berasnya diganti sama makanan yang lain? Intinya ingredientsnya sudah ada semua. Namun Ibu dan Bapak, ini bebas, mau digoreng, mau direbus, mau dibumbu apapun, selama 4 sehat 5 sempurna itu nutrisinya masuk di tubuhnya siswa. Nah itu untuk analogi yang sederhana itu. Tapi kalau secara spesifik perbedaan kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka, tentunya ya tidak ada jawaban yang betul-betul bisa menjawab, karena kalau melihat dari sudut pandangnya sangat banyak sekali. Begitu Mbak Destari. Oke, jadi sebenarnya dari Bapak Ibu guru ini bisa jadi chefnya ya untuk meramu varian yang paling cocok nanti untuk siswa-siswanya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya Mas Yosi, ini berkaitan juga dengan bagaimana ketika ada materi yang mungkin dikurangi ya pada satu fase, lalu materi tersebut bisa dibelajarkan kembali, apakah peserta didik tersebut berpindah nih ya ke jenjang yang lebih tinggi, materi itu akan menjadi prasyarat untuk materi selanjutnya. Jadi mungkin kayak kalau misalnya dia naik kelas, fase sebelumnya itu jadi komponen utama nih buat dia kelulusannya gitu. Mungkin bisa dijawab dulu. Baik, sebetulnya Ibu dan Bapak sekalian, untuk materi kan seperti yang saya sampaikan tadi, intinya capaian pembelajaran bisa dicapai. Namun untuk materinya, jika ada yang ditambahi atau ada yang dikurangi sesuai dengan kebutuhan, itu tidak masalah. Terus nanti untuk syarat kenaikan bagaimana? Ibu dan Bapak, di kurikulum Merdeka ini yang namanya KKM itu bukanlah kartu mati begitu ya. Jadi kalau zaman saya dulu UN itu namanya etanas. Jadi hasil belajar sekian tahun itu cuma ditentukan di waktu 3 hari atau 4 hari saja. Sedangkan adik-adik kita ini dan tanggung jawabnya ada di kita semua ya, Ibu Bapak ya. Penilaiannya harus personal. Nah, karena harus personal, bagaimana nih? Maka diperlukan satu tools. Jadi untuk dokter itu punya tools, ada stetoskop, ada pisau pedat dan sebagainya. Mekanik juga punya tools, dan guru juga harus punya tools. Toolsnya apa? Toolsnya adalah teknologi. Teknologi yang bagaimana? Ya karena ini di sesi ini ya tentu saya sampaikan bahwa ruang kelas ini merupakan teknologi yang tepat untuk merekap data siswa. Kok seperti iklan banget ya Mbak? Sebetulnya ada Ibu Bapak, kita sudah mencoba berbagai macam LMS, dan ini yang betul-betul sudah sesuai dengan kebutuhan. Semoga menjawab. Oke. Nah, ngomongin tools tadi, ini pertanyaan selanjutnya masih berhubungan nih, Mas Yosi. Jadi ada pertanyaan dari Pak Budianto, mungkin boleh tolong dijelaskan secara struktur dalam bentuk rangkuman tentang kurikulum Merdeka dengan teknologi LMS, ruang kelas dalam pola prosedur perkembangannya. Mungkin kayak fitur-fitur yang ada di ruang kelas gitu ya, ada mungkin kayak bagian rangkumannya gitu, jadi memudahkan Bapak Ibu sekalian. Silakan Mas Yosi.
Baik, untuk fitur ruang kelas sendiri, Ibu dan Bapak, sebetulnya kalau saya jelaskan di satu sesi ini, takutnya nanti saya akan diprotes banyak sekali ya, termasuk teman-teman sejawat saya juga akan protes tentunya. Untuk fitur ruang kelas sendiri itu tadi hanya salah satunya, ada juga fitur daftar hadir, ada juga fitur koreksi otomatis jika pilihan ganda, kuis juga ada. Kalau Ibu dan Bapak ingin mencoba, gratis, tidak masalah, tidak akan ada biaya apapun. Nanti dengan tim juga akan dibagikan semua hal tentang manualnya ruang kelas deh. Video pembelajarannya juga ada. Bahkan YouTube yang sekarang diakses oleh Ibu Bapak yang ada di YouTube ini, di situ pun juga lengkap cara penggunaannya bagaimana, apa yang dibutuhkan, yang tidak bisa dilakukan apa, itu juga. Intinya Ibu Bapak, ini saya ingin analogi sebentar deh. Ketika di Google HP itu ada yang namanya Google Assistant. Ketika kita pencet, oke, Google itu akan menjawab langsung keluar kurvanya begini kan. Ketika kita berikan pertanyaan, siapakah presiden pertama Indonesia, itu akan muncul. Menurut Wikipedia dengan suara yang terprogram demikian, itu adalah masa depan Ibu Bapak. Jadi sebetulnya siswa jika mencari ilmu, jika mencari informasi, itu sumbernya bukan hanya dari guru saja. Nah, kalau kita kembali ke, mohon maaf, ini ya Ibu Bapak ya, kita kembali lagi ke buku nilai tadi, ya kita akan tergilas oleh yang namanya informasi dan teknologi. Ada juga sering ketika saya sharing ini agak panjang, maaf Mbak Desta dan Ibu Bapak sekalian, ketika ketemu dengan guru yang senior itu, Mas, saya itu sudah tua, saya itu sudah tidak paham teknologi ini itu. Baik, lalu ketika ngobrol dengan guru-guru yang masih early years begitu ya, Ibu Bapak guru ini, Mas, saya itu bingungnya di mana? Nanti gimana ya yang mengajar masih keluar keringat satu jagung-jagung begitu, yang masih butuh belajar banyak. Nah, ini sebetulnya ada hal yang menarik nih. Ketika Ibu Bapak guru yang senior, yang ini deh modul kita buang semua begitu kan, beliau ini masih bisa mengajar tanpa buku panduan, saya yakin. Dan Ibu Bapak guru yang masih junior, ini langkahnya tentang inovasi teknologi cepat banget. Nah, ini akan jadi hal atau sinergi yang baik ketika sekolah. Nah, ini saya sedikit menyindir. Monggo Ibu dan Bapak kepala sekolah difasilitasi supaya Ibu Bapak yang junior dan juga yang senior ini bisa bersinergi. Jadi cepatnya teknologi oleh guru-guru yang muda, pengalaman atau menentukan materi yang cocok, yang proper, itu bisa tanya ke Ibu Bapak guru yang senior, karena kebijaksanaan itu miliknya Ibu Bapak guru yang senior. Mungkin begitu. Jadi jawabnya nggak langsung ke poinnya, tapi harapan saya demikian. Terima kasih Mbak Desta. Ada lagi? Mungkin itu aja pertanyaannya Mas Yosi, karena juga waktu kita yang cukup terbatas, dan semoga apa yang tadi Mas Yosi sampaikan juga sudah bisa terdeliver dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kembali, Mas Yosi, silakan. Untuk closing ya, Ibu Bapak ya, saya minta waktu 2 menit saja. Ibu dan Bapak mungkin setelah mengikuti sesi saya, Mas kok saya masih agak bingung, Mas kok saya masih tambah bingung. Jangan khawatir Ibu dan Bapak tidak sendirian. Banyak yang masih mencari. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya Ibu dan Bapak, ini tadi ya, biasa, ini ada informasi dari manajemen demikian. Kita ada program yang namanya Smart School Program dan juga guru inovatif. Mas, ini boleh nggak di screenshot? Silahkan, boleh. Kalau seandainya tidak sempat, Ibu dan Bapak masih punya kontak petugas ruang guru yang pernah sowan atau silaturahmi ke sekolah Ibu Bapak, juga bisa dihubungi. Tanya-tanya pun dulu tidak masalah, tidak ada kewajiban untuk semua harus berbayar, tidak. Bahkan jika memerlukan bantuan lebih jauh lagi, bingung, silakan mengakses saja kelas.ruangguru.com atau di Google dicari saja ruang kelas ruang guru. Yang gratis pun itu sudah sangat membantu Ibu Bapak sekalian. Apalagi yang Smart School Program atau yang program guru inovatif. Lalu selanjutnya Ibu dan Bapak, saya sangat memotivasi untuk Ibu Bapak sekalian menjadi salah satu penyumbang
bukan penyumbang revenue atau penyumbang uang, bukan ya, tapi penyumbang ide untuk masuk menjadi bagian dari ruang guru. Tidak harus resign dulu, tidak harus melamar dulu. Ibu Bapak bisa cari informasinya di nomor WA di bawah ini. Mas, saya ingin berkontribusi dong. Mas, saya ingin cari informasi lebih jauh dong. Silakan bisa diakses dan ditanyakan. Nah, mungkin itu saja Ibu dan Bapak. Mohon maaf jika ada salah ucap. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga ikhtiar atau niat baik kita ini bisa mengantarkan adik-adik untuk lebih termotivasi menggapai mimpi-mimpi di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator Kak Desta. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Mas Yosi atas pemaparannya ya, yang sangat menarik tadi. Semoga juga Bapak Ibu banyak terinspirasi maupun juga lebih bisa nantinya menurunkan apa itu CP, ATP dan sebagainya. Kenapa? Karena kita juga masih punya rangkaian kegiatan ya di hari ketiga besok dan juga ada tugas berkaitan dengan bagaimana nantinya yang pertama menurunkan APP dan juga CP. Dan yang kedua adalah bagaimana juga kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan yang ada di platform ruang kelas seperti itu. Nah, kita sudah masuk nih Bapak Ibu di rangkaian kegiatan untuk sesi kedua. Kali ini kita akan bersama dengan salah satu guru yang pernah mengikuti kegiatan sertifikasi digital dari Ruang Guru. Beliau adalah Ibu Galuh Intan Cendani SPD yang merupakan guru SMP negeri dari Sukatani gitu ya. Dan Bu Galuh juga nanti akan banyak bercerita, mungkin Bapak Ibu juga bisa tanyakan seperti apa pengalaman beliau menggunakan LMS Ruang Kelas dan juga persiapan penerapan kurikulum Merdeka. Oke, saya sapa dulu. Selamat siang Ibu Galuh. Assalamualaikum. Siang Kak Destari, Waalaikumsalam. Oke, bagaimana Bu? Sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Galuh. Silakan Bu. Oke, terima kasih Kak Destari. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Oke, semoga semuanya baik ya. Luar biasa banget ini, partisipasinya banyak banget guru, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat sampai hari terakhir ya, hari ketiga. Oke, di sini saya mau sedikit sharing tentang berbagai pengalaman saya menggunakan implementasi LMS Ruang Kelas dan persiapan penerapan kurikulum Merdeka. Dapat kesempatan dari Ruang Guru. Izinkan saya sedikit perkenalkan, nama saya Galuh Intan Cendani. Saya dari Guru SMP Negeri 2 Sukatani dan sedikit sebagai peserta sertifikasi guru inovatif Ruang Guru. Saya mau sharing sedikit, sebelumnya mau share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat belum ya Bapak Ibu Guru? Sudah terlihat Bu Galuh. Oke, kasih Kak. Ya. Yang pertama di sini saya mau sharing terkait program sertifikasi guru inovatif dari Ruang Guru. Nah, di sini kita lihat sendiri Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu, di program guru inovatif ini ada 4 level. Nah, sebenarnya ini sudah mulai dari bulan Januari sampai hari ini. Saya sekarang masih ada di level keempat. Nah, di masing-masing level nih, dari level 1 ada pembelajaran berbasis blended learning. Kita belajar bagaimana menerapkan metode blended learning, kemudian persiapan kita menerapkan bagaimana mempersiapkan RTP dalam menggunakan metode blended learning. Kemudian di level kedua itu kita diajarkan bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik dan konten yang menarik. Di sini kita diajarkan dengan menggunakan aplikasi Canva.
Nah, di level ketiga, para peserta diminta untuk mengimplementasikan di ruang kelas kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, untuk penerapan blended learning menggunakan LMS ruang kelas. Nah, sekarang saya berada di level 4, berusaha untuk menjadi digital change maker. Mohon doanya Bapak Ibu guru semuanya, semoga bisa saya lalui semua dan mengerjakan tugasnya dengan baik sampai nanti ada graduation dan penghargaan di bulan Juli nanti. Nah, dari ruang guru sendiri ini, di setiap levelnya, kami para peserta itu difasilitasi oleh para pembicara yang memang mahir di bidangnya. Jadi sangat mumpuni dan membantu kita untuk mengerti materi yang diberikan. Dan materi yang diberikan pun menarik gitu, tidak monoton. Kenapa? Karena ada diskusi di dalamnya. Diskusi di dalamnya itu kita sesama peserta dibuat kelompok-kelompok kecil, kemudian kita di sana sharing-sharing bagaimana sih pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Nah, di situ tuh membuat kita terbuka pandangan kita bagaimana keadaan setelah pandemi 2 tahun ini ya, bagaimana kita dilema dalam proses pembelajaran. Di situ di setiap levelnya selalu ada diskusi. Kemudian di setiap levelnya pun kita diberikan tugas seperti yang dikatakan Kak Stefani di hari pertama. Pelatihan yang baik itu harus ada aksinya, jadi harus ada tugasnya, karena biar kita menerapkan materi yang sudah diberikan. Jadi ada umpan baliknya, begitu Bapak Ibu Guru. Nah, di level 3, tadi yang saya katakan, para peserta itu diminta untuk mengimplementasikan metode blended learning di kelas kita, di sekolah kita masing-masing dengan menggunakan LMS ruang kelas. Nah, saya sedikit sharing penggunaan LMS ruang kelas yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Mas Yosi, dan sebelumnya juga sama Kak Stefani juga sudah dijelaskan ya proses pemberian materi. Nah, ini sedikit saya sharing-sharing kembali terkait penggunaan LMS ruang kelas. Oke, penggunaan LMS ruang kelas nih, tampilan awalnya seperti ini. Tadi sedikit sudah ada gambaran dari Mas Yosi ya untuk tampilan awalnya. Ini bisa kita import dari Google Classroom sebelumnya. Jadi kita nggak usah bikin komunitas-komunitas lagi, atau di sini disebutnya organisasi, kita nggak perlu lagi. Nah, itu udah tinggal import aja, maka sudah terbentuk semuanya. Nah, untuk join kelasnya, anak-anak ini dipermudah, jadi nggak harus anak itu memiliki aplikasi Ruang Guru, tapi juga bisa menggunakan Google biasa, jadi pakai browser. Nah, itu anak-anak ada linknya, link yang dikirimkan, atau kita tinggal salin link, kita copy dari organisasi ini, kemudian kita share ke anak-anak, dan di situ sudah ada langkah-langkah bagaimana mereka join untuk ke ruang kelas. Nah, ini sudah dimudahkan oleh LMS ruang kelas, jadi kita tidak perlu menjelaskan lagi ke anak satu-satu bagaimana cara joinnya. Di situ kita nge-share link, sekaligus kita sudah memberitahu bagaimana caranya untuk join, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini tuh ada daftar hadir. Tadi fitur-fitur yang ada di dalamnya sudah sedikit dibahas oleh Mas Yosi. Ada daftar hadir, materi, tugas, obrolan kelas, live teaching, analisis nilai. Nah, untuk daftar hadir, tadi udah dikasih gambar juga tuh buku absen manual. Nah, di sini tuh nggak perlu takut kehujanan kalau kata Mas Yosi, atau bukunya hilang, atau laptopnya rusak. Jadi semua di sini bisa nge-link di LMS ruang kelas nih, bisa kita lakukan daftar hadir. Nah, daftar hadir ini tidak hanya ketika kita online saja, tapi ketika offline pun kita juga bisa nginput di sini. Nah, yang saya suka di sini, di setiap pertemuannya kita bisa memberikan judul. Misalkan pertemuan hari ini kita mau ngapain sih, ngasih materi apa sih? Nah, di sini tuh ditampilkan. Kayak di sini tanggal 25 saya memberikan materi tentang seni budaya materi pertama. Kemudian tanggal 13 ada video tutorial tari Nusantara yang saya share. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar hadir dari para peserta, para siswa yang sudah join ke kelas. Nah, di sini tuh juga bisa digabungkan
misalkan direkap dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari bulan apa sampai bulan apa tuh di sini bisa direkap. Sudah selesai direkap, kemudian kita bisa unduh juga daftar hadir yang sudah ada. Begitu Bapak Ibu Guru. Ini untuk dari daftar hadirnya. Ini udah dari daftar hadir aja kita sudah sangat dimudahkan ya, jadi nggak perlu lagi ngabsenin satu-satu. Sebenarnya anak tinggal klik, selesai. Dan di setiap pertemuannya kita sudah bisa memberikan nama-nama per pertemuan materi apa yang sudah kita berikan, seperti itu. Oke, untuk pembuatan materi di sini kita bisa memberikan materi yang sudah kita buat sebelumnya, baik dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk PDF. Nah, PowerPoint juga bisa, dan link tautan. Di sini saya seringnya menggunakan link tautan untuk men-share video-video tutorial dari YouTube. Kemudian dari ruang belajar sendiri pun sebenarnya sudah memberikan akses buat kita. Ini yang gratis pun juga sebenarnya ada materi dari ruang belajar, tanpa yang premium pun sebenarnya sudah lumayan bagus gitu. Jadi dengan gratis aja sudah sangat membantu. Materi dari ruang belajar tuh kita tinggal input aja jenjang sekolahnya, kemudian kelasnya, kemudian kurikulum yang diajarkan 2013 dan mata pelajarannya apa. Nah, dari materi ruang belajar sendiri di situ sudah disediakan dalam bentuk PDF. PDF-nya pun bukan teks aja, tapi ada visualnya, jadi ada gambarnya. Nah, ini membuat anak tertarik dalam membaca. Dan ada video-video pembelajaran juga. Itu untuk pemberian materi. Selanjutnya, untuk penugasan, guru itu kan sering banget dipusingkan dengan mengoreksi tugas. Nah, di sini kita nggak perlu ngoreksi lagi, udah dikoreksi sendiri. Nggak perlu beda-beda tempat, harus pakai yang ini gitu. Jadi dari satu LMS tuh udah bisa daftar hadir, ngasih materi, ngasih tugas juga di sini. Nah, di sini ada bisa soal esai, soal pilihan ganda, bahkan ada bank soal yang disediakan oleh LMS ruang kelas sendiri. Jadi kita tinggal akses aja. Nah, soal pilihan ganda tadi juga udah disinggung sedikit ya sama Mas Yosi. Itu kita tinggal masukkan, cukup 1 kali pekerjaan. Jadi cukup ketik soalnya, nulis soalnya sama jawabannya, udah selesai anak mengerjakan, langsung kelihatan semua nilai dan jawabannya. Di sini yang saya suka. ada analisis nilainya. Analisis nilainya di sini itu terlihat berapa siswa yang sudah mengerjakan tugasnya, kemudian rata-rata nilai yang didapatkan oleh siswa berapa, nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa, itu sudah langsung kelihatan. Nggak perlu ngerekap satu-satu, nggak perlu dihitung lagi, jadi udah langsung kelihatan aja gitu, semuanya ada. Nah, di sini juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi ada berapa siswa sih yang memperoleh nilai 20 sampai 29, kemudian 60 sampai 69 sampai 100. Ini tampilannya dan bisa di-download dalam bentuk Excel. Nah, ini juga ada rekapannya, semua nilai yang sudah diberikan oleh kita yang sudah dikoreksi. Nah, di sini juga ada bisa ngerekap dari bulan apa sampai bulan apa, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, baik tugas offline maupun tugas online. Di sini nanti nih di sebelah kanan, paling kanan nih ada judul soal yang sudah pernah kita berikan. Kalau misalkan ada 3 tugas, berarti akan muncul 3 tugas dan seterusnya. Nah, ini ada jumlah tugas di bawah KKM, ada berapa? Kalau 0 berarti dia sudah aman, nggak ada yang di bawah KKM. Jadi ketika kita sebagai guru mapel kadang suka ditanyain oleh para wali kelas, anak ini yang belum apa ya Bu, yang belum yang remedial apa ya Bu gitu. Nah, ini tuh sudah terlihat. Jadi kita ketahuan berapa KD atau berapa materi yang mereka itu sebelumnya belum memenuhi. Ini udah semuanya ada di sini. Enak banget. Dimanjakan sekali dengan teknologi saat ini ya. Nah, ada analisis soalnya. Karena ngoreksi terkadang suka manual dan analisis soal suka terlewat. Jadi kita kurang mengetahui nih soal nomor berapa yang sulit, soal nomor berapa yang mudah, dan yang sedang. Nah, di sini tuh terlihat analisis soalnya. Misalkan seperti di sini soal nomor 5, persentasenya terlihat itu sangat besar, berarti
itu soalnya tergolong mudah. Dan yang paling sulit di soal nomor 2 karena persentasenya sedikit seperti itu. Enak banget kan Bapak Ibu guru. Jadi ada analisis soalnya, ada daftar hadirnya, ada analisis nilainya, semuanya sudah ada dalam satu fitur LMS Ruang Kelas. Nah, oke, gitu Bapak Ibu. Jadi selama saya menerapkan blended learning menggunakan teknologi dari LMS Ruang Kelas, sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran mandiri ketika mereka belajar daring. Di sini semuanya ada, baik dari daftar hadir, materi, tugas, sampai semuanya di sini. Ini ada obrolan kelas juga, jadi nggak perlu penuh chat di WhatsApp kita dengan pertanyaan guru, Bu, ini tugasnya maksudnya apa, kayak gitu. Jadi udah penuh semua chat kita sama siswa, pertanyaan siswa di sini bisa menggunakan obrolan kelas, kemudian di situ anak-anak nanya, jadi yang nanya satu kita bisa jawab untuk ke seluruh siswa. Itu Bapak Ibu guru untuk penggunaan LMS Ruang Kelas. Kemudian dari siswa sendiri, ada nggak sih yang mengalami kesulitan dalam penggunaan LMS Ruang Kelas? Sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja, kecuali yang terkendala sama HP atau akses internetnya yang tidak ada kuota dan segala macam, itu pasti biasalah. Tapi kita mencoba dulu, karena nggak akan kita tahu sejauh mana kemampuan kita gitu untuk penggunaan perubahan, karena perubahan itu harus kita ikutin ya, mau nggak mau jangan sampai tertinggal, kita harus sudah melek teknologi, jadi kita coba aja nggak apa-apa. Nah, anak alhamdulillah sih yang mengikuti dari LMS Ruang Kelas ini terbantu, dan di sini pun ada fitur bantuan di pojok kiri nih tanda tanya. Nanti kalau anak mau nanya tinggal diklik di sini, nanti bisa tersambung sama WhatsApp, nanti bisa kita pilih apa sih kesulitan kita dalam menggunakan LMS Ruang Kelas ini. Begitu Bapak Ibu guru. Sedikit sharing-sharingnya. Oke, lanjut ya. Masih semangat ya Bapak Ibu guru semuanya ya. Kita masih ada sharing-sharing lagi terkait persiapan kurikulum Merdeka. Jadi sebenarnya secara tidak langsung program guru inovatif dari Ruang Guru itu mengacu kepada kurikulum Merdeka. Menyiapkan bagaimana kita untuk menghadapi kurikulum Merdeka dan mengimplementasikannya di sekolahan. Nah, menurut saya nih ya, sharing-sharing aja persiapan yang saya lakukan untuk menghadapi kurikulum Merdeka. Ada 2 poin penting sebenarnya dalam kurikulum Merdeka itu kan ada 2 poin penting. Yang pertama itu kita hanya fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial itu pemilihan materi yang optimal untuk tercapainya standar kompetensi dan penggunaan metode belajar yang tepat. Salah satu contohnya adalah blended learning. Kenapa di sini saya katakan blended learning? Tadi sudah disinggung juga sama Mas Yosi. Waktunya pasti nggak cukup kalau belajar hanya full tatap muka. Kita harus ada kombinasi antara anak belajar mandiri sama belajar ketika mereka mandiri atau di rumah. Nah, metode blended learning ini sangat tepat digunakan untuk mengefisiensi waktu. Jadi ketika kita di kelas, anak itu sudah secara tidak langsung mengetahui materi apa yang mau kita share atau yang mau kita diskusikan atau yang mau kita bahas di dalam kelas. Nah, ketika anak belajar mandiri, ini secara tidak langsung pun anak-anak sudah menerapkan proses literasi membaca, dia menyimak apa yang sudah materi kita berikan, kemudian mereka mencoba memahami, bahkan mencatat ulang di catatannya, dan menyimak apa saja yang sudah akan dipelajari nanti di kelas gitu. Kalau saya pribadi terbiasa ngasih materi dulu nih di LMS Ruang Kelas, kemudian habis itu anak-anak baca, suruh catat, atau suruh dipahami atau disimak. Ketika nanti di kelas, kita langsung ngebahas. Misalkan kita tanya nih, kita mau belajar apa hari ini, mereka sudah tahu. Kemudian kemarin saya terbantu ketika praktik. Jadi kan kebetulan saya guru seni budaya, khususnya seni tari.
waktu ketika kemarin PTMT itu waktunya sangat tidak cukup untuk praktek. Tapi anak-anak tuh harus nyoba praktek biar materi tersampaikan dan mereka juga punya pengalaman dalam praktik seni gitu. Nah, anak-anak tuh saya kasih dulu video tutorial tari dan tarinya secara utuh. Jadi mereka mengakses link yang sudah saya bagikan di LMS ruang kelas. Nah, mereka di situ saya meminta untuk memilih salah satu tarian mana yang mereka cocok. Nah, ketika di kelas saya tinggal ngasih tahu. Nah, gimana nih mau tampilan tari apa yang menurut kalian mudah yang kalian bisa? Tarian dari ini Bu, Kalimantan. Oke, kita belajar yang Kalimantan ya udah sedikit ada gambaran kan sama geraknya sudah Bu. Jadi itu sangat mengefisiensi waktu yang ada yang terbatas dan membuat pembelajaran itu tidak satu arah, tidak hanya dari guru masuk kelas, gurunya mencatat di papan tulis gitu, anaknya menulis ulang, enggak. Jadi kita udah benar-benar memanfaatkan waktu untuk diskusi atau praktek atau presentasi. Nah, proses blended learning ini. Kemudian yang kedua, kita memaksimalkan penggunaan teknologi proses pembelajaran. Nah, teknologi di sini kan blended learning itu kan tadi mandiri ya, mandiri sama tatap muka. Ketika mandiri itu berarti anak-anak itu harus ada teknologi yang dia gunakan, platform yang dia gunakan untuk mengakses ketika mereka belajar mandiri. Nah, yang saya gunakan itu adalah LMS ruang kelas. Sebenarnya untuk proses blended learning itu sudah diterapkan, pasti saya yakin Bapak Ibu Guru sudah menerapkan ketika kita menghadapi pandemi selama 2 tahun ini, karena kan banyakan daring. Tapi menurut saya benar kata Mas Yosika, kayaknya iklan banget ya LMS ruang kelas. Tapi emang beneran kok ini membantu dalam satu tempat, itu kita bisa ngerjain semuanya dari daftar hadir, bahkan sudah ada di rekap dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, baik online maupun offline. Itu tuh udah sangat-sangat membantu kita dalam proses pembelajaran, terutama menggunakan metode blended learning. Begitu Bapak Ibu Guru, sharing-sharing saya terkait program yang dilakukan oleh Ruang Guru. Pengalaman saya program sertifikasi Ruang Guru, penggunaan LMS Ruang Kelas, dan persiapan yang saya gunakan, yang saya lakukan untuk mengimplementasikan Ruang Kelas. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Terus sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih karena masih tetap setia nih, masih banyak banget yang menyimak baik di Zoom maupun yang di YouTube. Semangat selalu dan nanti pasti Bapak Ibu Guru akan merasakan kemudahan dalam mengakses LMS ruang kelas, karena nanti ada penugasan ya kalau nggak salah di tugas 3, Bapak Ibu Guru akan men-share materi yang diberikan ke siswa menggunakan LMS ruang kelas. Gitu ya Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Kak Destari. Oke, terima kasih banyak Ibu Galuh atas tadi experience-nya ya menggunakan ruang kelas maupun juga cerita-cerita seperti apa sih mungkin bagian blended learning-nya, bagian tadi memberikan tugas ke siswa dan juga biar juga fokus ke materi-materi yang esensial. Nah, ada pertanyaan nih dari Zoom dari Ibu Rindi Antika. Kalau semisal SDM-nya itu siap kan nggak masalah ya Bu Galuh gitu, tapi ketika SBM-nya itu nggak mendukung gitu. Nah, mungkin dari Bu Galuh ada cerita nggak nih sama mungkin rekan pengajar yang lain yang juga ada kendala ketika misalkan menggunakan fitur ruang kelas. Silakan Bu. Oke, pasti ada kendala untuk penggunaan LMS ruang kelas ini, karena sejujurnya di sini sama mungkin dengan sekolah-sekolah lainnya, anak-anak itu masih menerka-nerka untuk menerima sesuatu hal yang baru, terutama LMS ruang kelas ini kan termasuk baru. Cuma harus dari kitanya yang sabar-sabar dan terus usaha dulu. Yang penting usaha dulu. Masalah anak terima atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kita mencoba dulu. Nah, di sini pun sama. Ketika saya melakukan implementasi blended learning menggunakan LMS ruang kelas itu tidak semua siswa dalam satu kelas. Itu kurang lebih hanya 20-an siswa dari 36 siswa. Nah, kemudian
ada beberapa pertanyaan juga, Bu, saya nggak paham, Bu, nggak paham. Cuma memang dari kitanya yang harus membimbing, harus sabar. Ya, udah ada modul juga sebenarnya yang disediakan dari ruang guru terkait penggunaan LMS ruang kelas. Cuma terkadang anak itu masih sulit untuk paham, jadi kita harus kasih tahu satu-satu. Gini, saya ambil HP saya atau apa, gini caranya, seperti itu. Jadi kalau SDM-nya kurang, kembalikan lagi ke kitanya harus bisa memberikan ibaratnya pelayanan kepada anak-anak. Ini loh nak, kamu tuh harus sudah maju, sekarang udah zamannya kayak gini gitu. Ini caranya mana yang nggak bisa kayak gitu. Bahkan ada anak, Bu, saya nggak punya HP kayak gitu. Ya udah pakai HP saya. Ini coba dulu. Yang penting kamu coba dulu deh gitu. Nah, ini cara jawabnya kayak gini. Oh, gini doang, Bu. Udah, Bu, gini doang. Iya, gitu doang gitu. Jadi kayak ternyata anak-anak juga. Jadi nggak usah ditulis, Bu, nggak usah. Nah, kayak gitu sih untuk terkait SDM yang tidak kurang atau kurang menerima sesuatu hal yang baru, nggak apa-apa, kita tetap usaha dulu untuk menggunakannya gitu, Kak Destari. Oke, berarti dari gurunya juga yang memang harus proaktif dan juga bisa berperan sebagai fasilitator ya, Bu ya. Betul. Oke, mungkin ada ini statement terakhir dari Bu Galuh sebelum nanti sesinya ditutup. Oke. Untuk Bapak Ibu guru semuanya, memang kita ini lagi dihadapkan dengan sesuatu hal yang sangat mendadak. Pertama pandemi, kemudian akhirnya pemerintah membuat kurikulum baru untuk menghadapi pandemi ini karena kita nggak bisa stuck. Jadi memang agak terkejut-kejut dengan sesuatu hal yang baru ini, kok ini ada lagi, ini apalagi gitu. Tapi kembalikan lagi kepada kita semua, kita harus tetap menerima, kita tetap harus maju, karena ada anak-anak yang tetap harus kita jaga masa depannya, dan mereka tetap harus mendapatkan pengetahuan, ilmu dari kita guru dan fasilitas, terutama kita harus rajin-rajin memeluk ibaratnya begitu ya. Jadi harus sabar-sabar karena semuanya kita sama-sama belajar untuk menghadapi sesuatu hal yang baru. Kita terima dulu, kalau kata Mas Yosi, kita harus jadi gelas kosong dulu biar bisa menerima sesuatu hal yang baru, dan kita akan bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Begitu Bapak Ibu guru semuanya ya, semangat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Galuh, sangat bermakna banget nih ya pesan-pesannya, dan juga Bapak Ibu guru di luar sana juga yang masih sama-sama dalam fase kebingungan, fase juga sedang mencari tahu. Mungkin tadi kita harus jadi gelas kosong dulu nih biar bisa tadi menyerap berbagai materi baru. Terima kasih Ibu Galuh atas pemaparannya, semoga lancar nanti kegiatan sertifikasinya. Oke, iya sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Tadi kita sudah menyimak pemaparan yang disampaikan oleh Mas Yosi dan juga dilanjutkan oleh Ibu Galuh tentang bagaimana pengalamannya sebagai salah seorang juga guru yang tengah mengikuti kegiatan sertifikasi digital. Nah, rekan-rekan guru se-Indonesia, jika Bapak Ibu guru ingin nantinya punya pengalaman ataupun juga mengikuti kegiatan-kegiatan webinar bersama Ruang Kelas, silakan bisa dicek ya di website Ruang Guru /Ruang Kelas /webinar. Dan ini webinarnya gratis ya yang akan kita lakukan gitu. Jadi biar kita tadi sama-sama belajar seperti di sesi sebelumnya, hari pertama kita sama-sama membentuk nih komunitas yang belajar bersama seperti itu. Dan juga saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu masih harus hadir satu kali lagi ya untuk besok, dan pastikan juga ketika nanti mengisi link presensi gunakan email yang sama seperti hari sebelumnya maupun juga hari ini. Dan besok kita akan mengulas lebih dalam lagi bersama rekan-rekan dari platform Merdeka Mengajar berkaitan dengan seperti apa implementasi dari pembelajaran yang ada, dan juga nantinya Bapak Ibu bisa bertanya gitu ya secara langsung gitu. Dan juga kita
akan ada tugas ya, yang tugas pertama menurunkan ATP dan juga CP, dan juga tugas kedua membagikan materi pembelajaran yang didapat dari platform Merdeka Mengajar ke platform nantinya ruang kelas gitu. Deadline pengumpulannya dari tanggal 23 Juni hingga 29 Juni. Dan juga kalau semisal nih ternyata di tengah-tengah tadi baru bisa bergabung ataupun juga ada kendala ya, mungkin jaringan dan sebagainya, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa melihat kembali rekamannya di YouTube karena kita akan unggah di YouTube-nya Ruang Kelas, maupun juga nanti materi akan kami berikan di grup Telegram. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah bergabung di Telegram kami. Di sini linknya Telegram Ruang untuk Guru. Dan juga bagi yang nantinya sudah selesai mengerjakan tugas, sudah mengisi presensi, sertifikat akan kami berikan bertahap dan paling lambat tanggal 18 Juli 2022. Lalu juga nantinya kalau misalkan juga masih bingung, panduan secara detail juga akan kami berikan di grup Telegram, termasuk panduan template pengerjaan tugas, dan juga link tugas yang akan ada di latihan besok dikirimkannya. Nah, tidak terasa nih Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai mengikuti rangkaian kegiatan di hari kedua ini. Alhamdulillah ya, sudah selesai semua. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi, bisa menggunakan QR code, jadi handphonenya bisa di-scan aja langsung di tampilan yang ada, ataupun juga bisa diklik di bit.ly/presensi hari 2, presensi H2, strip kurikulum Merdeka Ruang Kelas. Dan juga penting ya untuk nanti juga sama-sama Bapak Ibu isi maksimal ditutupnya adalah malam ini pukul 23.59. Jadi jangan lupa ya untuk mengisi, dan tentunya bisa follow Instagram kita maupun juga Telegram Ruang untuk Guru. Akhir kata, saya Destari Kusapertiwi selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian maupun juga antusiasme Bapak Ibu sekalian di pelatihan hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ruang Guru.